Shalom saudara, ketemu lagi dengan saya di Gitar Aroma untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya kebenaran firman-Mu memuaskan hati dan pikiran kami. Kiranya kebenaran firman-Mu menolong kami untuk menjalani hari-hari kami. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan memberkati siapapun kami, dimanapun kami berada, sehingga kehidupan kami ketika kami mendengarkan firman, kami dikuatkan dan kami semakin menyerupai Tuhan kami, Yesus Kristus. Bersyukur kepada Kau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Mazmur 8. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Untuk pemimpin biduan, Mazmur menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Saudara, satu bagian firman Tuhan, Mazmur yang sangat luar biasa sekali, yang umumnya dipahami oleh sebagian orang itu bicara tentang kemuliaan Allah dan juga bicara tentang kehinaan daripada manusia. Nah, saudara, suatu kali atau barangkali kita pernah mendengarkan orang yang bernama Joseph Stalin. Dia seorang yang sangat dikenal dengan diktatornya dan sangat mengerikan, ya. Keputusan-keputusan yang dia ambil di dalam kepemimpinannya itu adalah keputusan yang mematikan, mengancam sebagian banyak orang. Saudara, pada mendekati akhir kehidupannya itu, jika dikatakan menurut buku daripada Ravi Zachariah, dapatkah manusia hidup tanpa Allah? Dia menceritakan di sana bahwa Joseph Stalin itu, saudara, ketika ia meninggal dunia, dia mengepalkan tangannya dan menuju kepada langit. Saudara, orang tidak tahu apa maknanya itu. Tetapi menurut orang-orang terdekatnya, bahwa Stalin mengepalkan tangannya dan menuju ke langit itu, saudara, itu membuktikan atau memberikan arti bahwa dia menolak, dia memberontak, dan dia melawan Allah. Saudara, di dalam kehidupan Stalin ini, dia menunjukkan bahwa dia bisa hidup tanpa Allah. Dia bisa hidup tanpa intervensi, pengaruh daripada Allah. Ya, bahkan dia cenderung lebih menolak keberadaan Allah itu. Dan dia katakan bahwa Allah itu kejam, penindas. Dia suka sekali kalau manusia itu menderita, sehingga dengan penderitaan manusia itu bergantung kepada Allah. Saudara, satu pemikiran yang mengerikan sekali sebetulnya bicara tentang Allah. Mungkinkah manusia hidup tanpa Allah? Saudara, pertanyaan itu, dan kita bisa jawab melalui bagian ini. Sebetulnya manusia itu tidak bisa hidup tanpa Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan manusia itu sendiri. Tidak mungkin dia akan melarikan diri daripada Allah. Nah, saudara, di dalam pembacaan kita, di dalam Mazmur pada bagian ini, sekali lagi Mazmur itu memberikan sebuah doksologi kepada Tuhan. Dia memulai Mazmur ini dengan pengakuan
kepada Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Saudara, tentu kita ketika membaca Mazmur ini, maka salah satu maksud atau pesan yang ingin dimaksudkan oleh penulis Mazmur ketika kita membacanya, saudara, maka pesannya itu adalah selalu memberikan pengertian yang baru kepada setiap pembacanya. Saudara, ada begitu banyak, mungkin seringkali kita sudah mendengarkan bagian ini. Tapi sebetulnya apa yang ingin sedang dimaksudkan oleh penulis dalam bagian ini? Saudara, kita tidak bisa membayangkan sebetulnya bagaimana Daud menuliskan, apa konteks daripada penulisan ini. Tetapi bagi saya, saudara, Daud adalah orang yang memiliki pengalaman yang sangat dalam dengan Allah. Dan juga memiliki pengalaman hidup yang sangat serius. Dia pernah melewati ngarai yang sangat dalam sekali. Dia pernah melewati lembah yang ia sebutkan di dalam Mazmur 23 itu sebagai lembah kekelaman. Yang orang biasanya itu tafsirkan atau terjemahkan dia sebagai bayang-bayang kematian. Pernah dalam suatu kali, saudara, dia itu berkata ketika ia diancam oleh Saul. Berkata kepada Yonatan, anaknya Saul itu. Dia bilang, apa salahku kepada ayahmu? Kamu tahu nggak? Selangkah lagi di dalam kehidupanku ini adalah maut. Selangkah lagi hidupku itu maut. Artinya apa, saudara? Begitu dekat kematian itu. Begitu dekat kebinasaan daripada orang-orang yang membenci daripada Daud itu di dalam kehidupannya. Saudara, kalau kemudian kita membandingkan atau merenungkan kehidupan daripada Daud ini, saudara, maka kehidupannya itu sangat serius. Setiap orang itu menginginkan kematian daripada Daud. Setiap orang itu menanti-nantikan kapan Daud itu akan jatuh. Kapan Daud itu akan binasa. Kapan Daud itu akan terbunuh dia. Saudara, lalu kemudian itu yang kemudian sebetulnya kita membayangkan bagaimana dia menuliskan bagian ini. Sehingga dia berkata di dalam ayat yang kedua itu, saudara, dia mulai Mazmur ini dengan berkata, ya Tuhan, Tuhan kami, dan ditutup dengan apa? Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Saudara, perhatikan istilah ya Tuhan. Saudara, itu istilah sebetulnya itu Tuhan yang lebih ke personalnya. Artinya apa? Daud memanggil Tuhan dengan nama. Sangat personal sekali. Saudara, konsep itu sebetulnya itu tidak terlepas daripada perjalanan kehidupan bangsa Israel. Orang Israel itu, saudara, mengenal yang namanya Tuhan. Dan terang Tuhan itulah yang menuntun kehidupan orang Israel melewati ngarai di dalam kehidupan mereka. Kita bisa baca hal itu di dalam Keluaran. Saudara, berita tentang Tuhan yang melepaskan, yang membela, yang besar, yang menyelamatkan itu tertancap kuat, mengendap dan berbuah di dalam kehidupan daripada Daud, saudara. Maka kemudian istilah itulah yang kemudian digunakan oleh Daud, saudara, untuk menunjukkan betapa dia mengenal Tuhan. Betapa dia menyanjung Tuhan dengan berkata, ya Tuhan, Tuhan kami. Saudara, kehidupan Daud yang penuh dengan sengsara itu tidak menggulungnya, saudara. Itu hebatnya daripada Daud ini. Ketakutan atau ancaman yang menimpa kehidupan Daud itu tidak menggulungnya. Dan itu tidak membuat dia frustasi menjadi orang yang menjadi orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Justru di tengah-tengah ngarai kehidupannya, di lembah kekelamannya itu, dia menaikkan pujian kepada Tuhan dengan berkata, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dia menaikkan pujian penghormatan kepada Tuhan justru di tengah-tengah keadaan hidupnya yang penuh dengan air mata, yang terancam, bahkan dikatakan sebagai pelarian. Saudara, kita tahu peristiwa-peristiwa di dalam hidup Daud bukan hanya ketika Saul mencarinya, saudara, tetapi ketika Absalom anaknya itu juga mengancam hidupnya, membunuhnya, saudara. Itu juga mengalami itu. Tetapi di dalamnya itu, saudara, dia melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Dia melihat bagaimana keagungan daripada Tuhan itu betul-betul terejawantahkan, terasa,
tergenapi di dalam hidupnya. Apalagi saudara, ketika ia kemudian membandingkan diri, melihat ke dalam dirinya itu. Di dalam ayat yang kelima itu. Ketika ia melihat keagungan dan kebesaran Tuhan. Bagaimana Tuhan berkuasa. Bagaimana Tuhan menjelaskan mulianya dirinya itu. Bagaimana Tuhan menjelaskan keagungannya itu kepada Daud melalui pertolongan-pertolongan yang hebat daripada Tuhan tentunya di dalam kehidupan Daud. Maka Daud di dalam ayat yang kelima itu berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara, dia tahu diri, dia sadar diri, dia itu ringkih, dia itu rapuh. Kalau bukan Tuhan yang akan menyelamatkan, yang akan membela, yang akan memberkati hidupnya, maka Daud tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, kisaran hampir 3 minggu yang lalu, istri saya itu melahirkan anak yang ketiga, anak kami yang ketiga. Saudara, peristiwa yang sangat kritis sebetulnya, sehingga kemudian anak kami itu dirawat 5 hari di rumah sakit. Saudara, saya melihat bagaimana hidup manusia itu begitu ringkih. Dia itu tergeletak begitu saja dan tak berdaya. Kecuali ditopang, kecuali ditolong oleh Tuhan. Saudara, melalui para perawat yang begitu hebat itu, saudara, maka anak kami itu terselamatkan dengan hebat. Selamatkan dengan hebat. Tapi saya mau katakan, saudara, tidak mungkin kita itu hidup tanpa Allah. Allah lah yang membela kita. Allah lah yang berkuasa atas kita. Allah lah yang memulai kehidupan kita. Maka tepat sekali ada kesadaran diri daripada Daud. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat yang ke-6, saudara. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat dan sebagainya. Ayat yang ke-7, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Saudara, perhatikan bahwa ini tampaknya dikaitkan dengan kejadian. Bagaimana proses manusia itu diciptakan. Saudara, manusia itu diciptakan. Kalau Tuhan tidak menghembuskan nafas di dalam hidupnya, di hidungnya itu, saudara, maka manusia itu tidak akan mengalami hidup. Manusia itu sebongkah debu, saudara. Maka tepat sekali kemudian ketika Alkitab itu menegaskan kepada setiap kita bahwa ketika manusia itu mati, saudara, meninggal dunia, maka dia kembali menjadi debu. Tidak ada artinya. Hanya roh Allah yang menghidupkan manusia itu sendiri. Itu sebabnya kesaksian daripada Joseph Stalin itu, saudara, bisa dibungkam. Manusia tidak bisa hidup tanpa Allah. Dan justru dengan pertolongan Allah kita bisa berkata, betapa mulianya Engkau Tuhan. Agung karyamu di dalam hidup kita. Perhatikan bagaimana kemudian yang ingin dimaksudkan oleh pemazmur dalam bagian ini, saudara. Betapa sulitnya hidupnya. Betapa dalam ngarai yang harus dia lewati. Betapa banyak air mata yang harus dia keluarkan. Karena dia mengalami masa sengsara. Tetapi itu tidak akan mengurungnya. Itu tidak akan menggulung-gulung hidupnya. Dia melihat bagaimana Tuhan menolong. Dia melihat bagaimana Tuhan menyertainya. Dia melihat bagaimana Tuhan terus memegang tangannya. Dan tidak akan meninggalkannya. Itu sebabnya kalimat ya Tuhan Tuhan kami itu adalah bentuk pujian, penyembahan, keagungan kepada Tuhan. Bukan sekedar lip service, saudara. Ya, bukan hanya sekedar pemanis bibir. Kalau pujian itu disampaikan dengan manis di bibir, saudara, tetapi hati jauh daripada Tuhan, itu kado tanpa isi. Tetapi di dalam bagian ini, pengalaman lembah kekelaman daripada Daud, dia bisa berkata, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Apa maksudnya, saudara? Perhatikan bagian ini. Mulianya Tuhan, hinanya manusia. Tetapi di dalam kehinaan daripada manusia itu, dia dikatakan engkau membuat dia berkuasa. Berkuasa atas buatan tanganmu. Perhatikan ini kronologinya itu, saudara. Jadi Allah itu mulia, manusia baru kemudian. Lalu kemudian di bawah manusia itu ada ciptaan buatan tangan daripada manusia. Apa itu, saudara? Yaitu kambing domba, lembu sapi, binatang-binatang, burung di udara, ikan di laut yang melintasi arus lautan. Itu di bawah otoritas daripada manusia. Perhatikan bagaimana kehebatan Daud ini memunculkan keagungan Tuhan dan kehinaan manusia.
Allah yang mulia, manusia yang hina. Tetapi manusia yang hina ini, saudara, yang sangat kecil ini dibandingkan dengan ciptaan Tuhan lainnya, diberikan otoritas untuk mengatasi, menguasai alam semesta ini. Masalahnya, saudara, betapa banyak kita yang mengaku diri sebagai orang percaya, tidak mengerti, tidak memahami otoritas yang diberikan Tuhan kepada kita. Bahwa kita lebih tinggi, kita menguasai, kita berotoritas atas seluruh ciptaan di dalam dunia ini. Kita tidak mengerti. Yang kita tahu, saudara, kita dikontrol, kita justru dikuasai. Berapa banyak orang yang kemudian dikuasai oleh uang? Berapa orang yang kemudian dikuasai oleh jabatan, mengejar jabatan dengan gila? Bayar sini, sikut sana, sikut sini, apa segala macam. Berapa banyak dikontrol oleh uang, menjadi korupsi, menjadi koruptor. Saudara, orang yang betul-betul menyadari keagungan dan kemuliaan Tuhan, saudara, hanya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga kemudian ketika ia dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia mengakui kemuliaan Tuhan, dia mengakui keagungan daripada Tuhan itu, maka ia membebaskan diri dari hal-hal yang saya sebutkan tadi, saudara. Dari perkara-perkara duniawi ini. Dia tidak dikontrol, dia tidak dikuasai, tetapi dia justru menguasainya. Oleh karena apa? Itu bentuk penghormatan kepada Tuhan. Penata layanan alam semesta ini adalah bentuk pertanggungjawaban penyembahan kita kepada Tuhan. Bentuk kita mengekspresikan bahwa Tuhan itu agung, Tuhan itu mulia, Tuhan itu berotoritas di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan ketaatan kita, ketundukan kita itu kepada Tuhan sesungguhnya telah diselesaikan di dalam Yesus Kristus. Ketaatan kita kepada Allah itu tidak akan mungkin terjadi dengan ketaatan kita sendiri, saudara. Kalau Tuhan tidak pulihkan keadaan kita, kalau Kristus tidak mati bagi kita, saudara, maka kita tidak akan bisa menjadi taat. Kita tidak bisa mengakui otoritas Tuhan di dalam hidup ini. Di dalamnya, saudara, seluruh tatanan hidup kita itu dipulihkan, dibaharui, sehingga kita menjadi taat, kita menjadi tunduk kepada Tuhan, dan kita menjadi bertanggung jawab kepada Dia. Itu sebabnya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, saudara, di dalam seluruh hidupnya itu dia bertanggung jawab. Tanggung jawabnya itu adalah ekspresi keagungan Allah, ekspresi kemuliaan daripada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya bagi setiap kita pada hari ini yang bekerja di kantor, saudara, bertanggung jawablah dan tunduklah kepada Tuhan dalam pekerjaan. Serius bertekun di dalamnya. Setiap kita hamba-hamba Tuhan yang melayani, layanilah Tuhan sebagai bentuk tanggung jawab kemuliaan kepada Tuhan. Layani Kristus dengan kesungguhan hati. Oleh karena apa? Kita telah dibaharui di dalam Kristus itu, tergenapi seluruh ketakjuban kita kepada Allah. Saudara, ada yang ingin disampaikan, yang terakhir saya pikir bagi setiap kita, bahwa pemazmur dalam bagian ini, khususnya Daud, saudara, tidak melepaskan keinginannya untuk terus memuji dan memuliakan Allah. Ini yang saya katakan, maaf, hal baru, saudara. Meskipun ditempa, meskipun dihantam oleh badai, Daud tidak melepaskan keinginannya untuk meninggikan Allah, untuk mengagungkan Allah, untuk memuliakan Allah. Ketakjubannya kepada Tuhan oleh karena keagungan Tuhan itu, saudara, itu tidak lepas dari keinginan, dari pikiran daripada Daud. Dia terus melakukannya, menginginkan, dan itu, saudara, tergenapi di dalam Kristus Yesus bagi setiap kita pada saat ini. Saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara ketika datang beribadah, ketika kemudian mengagungkan nama Allah. Saya tidak tahu apakah ada kerinduan, ada keinginan untuk memang takjub kepada Dia, atau sebetulnya kita penuh curiga kepada Tuhan. Ketika kita beribadah, kita curiga kepada Tuhan. Saudara, pada bagian ini kita diajak untuk mengingat sekali lagi
bahwa apapun kondisi kita, jangan lupa untuk memuliakan dan meninggikan Allah. Kenapa? Dia mulia kalau kita ada sampai pada saat ini. Kalau kita bisa mengangkat tangan kita dan memuji Tuhan sampai pada saat ini, semua itu adalah kasih karunia daripada Tuhan kita. Maka sekali lagi, kalimat penutup daripada saya, saudara. Hanya orang yang telah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus dan dipenuhi oleh Roh Kudus yang menyadari, dan tidak saja menyadari, dia lakukan di seluruh hidupnya untuk memuji dan mengagungkan Tuhan. Melalui apa? Melalui tanggung jawab di dalam hidup ini. Dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dan semuanya dilakukan semata hanya kepada Tuhan. Dengan melaluinya, saudara, dengan melakukan semuanya itu, bertanggung jawab kepada Tuhan, maka kita sudah mengejawantahkan, menggenapi betapa mulianya Tuhan dan betapa agungnya Dia di dalam hidup kita. Semoga menjadi berkat, dan mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami untuk terus menginginkan kemuliaan-Mu, untuk terus mengagungkan Engkau, dan jangan biarkan kami kehilangan keinginan untuk memuji Engkau. Tolong setiap kami Bapa, dan di dalam pertolongan Allah Roh Kudus, kami dimampukan untuk terus taat dan kagum kepada Engkau. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya Gitar Aroma. Tuhan memberkati.